Tapi 6 sifat ini kita harus miliki dulu. Yang perlu kita bawa dalam sholat itu. Dalam amalan kita dimulai dalam sholat. Yakin yang benar. Usaha atas kalimat la ilaha illallah terbentuk yakin yang benar. Ini yang sifat yakin kepada Allah, yakin kepada akhirat, yakin kepada janji-janji Allah SWT. Yang kedua adalah semangat yang benar, gairah kepada amal. Dengan ta'lim menghasilkan sifat ihtisaban, gairah, semangat yang benar, semangat mencari amal, bukan mencari materi. Kemudian Muhammadur Rasulullah itu menghasilkan sifat tahqiq, tertib kehidupan yang benar, cara Rasulullah SAW. Yakin yang benar, cara yang benar, semangat yang benar. Kemudian usaha zikir akan menghasilkan sifat ihsan, anta'budallah ka'annaka tarahu. Seperti kita melihat Allah waktu kita menyembah kepada Allah, minimal merasa dilihat. Jadi ketawajuan yang sempurna. Bahasa Urdunya sehidiyan kisah. Amal dibuat terus dengan saya yakin kisah, dengan yakin yang benar. Amal dibuat saya tertib kisah dengan tertib yang benar. Dan ini masalah. Yang ketiga dibuat dengan saya jazbah kisah, dengan jazbah yang benar. Itu dengan menghadirkan fadilah-fadilah. Yang keempat, sehidayan kisah, buat dengan ketawajuan yang sempurna kepada Allah, menghadirkan sifat-sifat Allah, merasa dilihat oleh Allah SWT. Yang kelima, niat kisah, dibuat dengan niat yang benar. Itu poin yang kelima, tashihun niat, hasilnya adalah ikhlas. Ikhlas itu sifat, tashihun niat bukan sifat. Tashihun niat ini kerja. La ilaha illallah ini perkara yang kita usahakan sehingga akan menghasilkan keyakinan yang benar. Keyakinan yang salah ada 3. Yakin kepada makhluk, berubah kepada yakin kepada Allah. Yakin kepada dunia, berubah kepada akhirat. Yakin kepada materi dan duit, berubah kepada amal. Ini sifat yang pertama atau poin yang pertama, menghasilkan yakin yang benar. Kemudian usaha atas sholat yang khusyuk dan khudu hadir. Usaha atas sholat yang khusyuk dan khudu ini, sholat yang kita buat akan menjadi khusyuk dan khudu, bisa menarik bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kesiapan kita untuk mentaati perintah Allah dengan sempurna. Dan ada kebencian kepada kemaksiatan, jauh daripada kemaksiatan. Maka sholat kita, di samping dibutuhkan yakin yang benar tadi, kita butuh dengan jazbah yang benar, gairah kita kepada amal, cenderung kita kepada amal. Itu akan kita hasilkan kalau kita usaha atas ilmu fadail. Begitu juga kekhusyuan dalam sholat itu dibutuhkan kalau kita buat sholat dengan ketawajuan hati yang sempurna kepada Allah, merasa dilihat oleh Allah. Itu hasil daripada sifat ihsan, hasil daripada usaha atas zikir. Maka sholat dia akan menghasilkan kekhusyuan dan kekhuduan bila kita usahakan sholat itu dengan perangkat iman, ilmu dan zikir. Kalau sudah sholat kita mengandung iman, ilmu dan zikir. Sholat dengan yakin kepada Allah, tidak kepada makhluk. Yakin dengan akhirat. Dalam suatu nampak akhirat, tidak ada dunia nampak. Itu keyakinan itu akan menggambarkan bayangan-bayangan akhirat dalam sholat kita. Titik surat di bawah, malaikatul maut di belakang, surga di kanan, neraka di kiri. Sujud yang pertama terbayang kehinaan diri, itu khudu.
akan menghasilkan kekhuduan dalam gerakan. Semua gerakan menggambarkan kekhuduan, kerendahan diri, kehinaan diri. Dan semua ucapan menggambarkan kebesaran, kehebatan Allah. Jadi sholat khusyuk wal khudu ini kita perlu usahakan sehingga ada 3 manfaat di dalamnya. Targetnya. Pertama, ada kesiapan kita 24 jam mentaati hukum Allah. Yang kedua, ada kebencian daripada maksiat. Salat yang khusyuk dan khudu akan menjauhkan kita daripada dosa. Dan salat ini ada kesiapan menarik bantuan Allah. Karena itu tidak cukup dengan yakin, sifat yang pertama, ditambah lagi di belakangnya salat, yaitu ilmu dan zikir. Ilmu ada 2 yang perlu dihasilkan. Ta'lim fadhail menghasilkan sifat keimanan dan ihtisaban. Sedangkan ilmu masail menghasilkan tertib yang benar. Dari sejak wudu, takbir sampai salam, harus dibedakan mana rukun, mana sunnahnya, mana mustahabahnya. Boleh bangun yang di belakang tidur-tidur, Allahu Akbar, Masya Allah. Mau enggak? Allah. Kemarin masa kita bilang begitu. Usaha atas sholat itu pertama 4 usaha sebelum sholat, 1 usaha di waktu sholat, dan 3 usaha sesudah sholat. Itu usaha atas sholat dan khusyuk dan khudu. Jadi kalau kita masuk dalam bab sholat khusyuk dan khudu, di dalamnya ada 3 usaha. Sebelum sholat 4 usaha, dalam sholat 1 usaha, sesudah sholat bukan tenang, kita menyempurnakan lagi 3 usaha. 4 usaha sebelum sholat: iman, ilmu, zikir, ikhlas. Iman, ilmu, zikir, ikhlas. Ini ikhlas kita taruh dulu. Sebelum sholat kita usaha atas cari iman, usaha atas iman, usaha atas ilmu, fadha'il dan masail, dan usaha atas zikir. Saya sudah jelaskan tadi. Karena sholat yang khusyuk dan khudu itu sholat yang harus diwarnai dengan keyakinan kepada Allah, yakin kepada akhirat, dan yakin dalam setiap gerakan dan ucapan sholat kita lebih berharga daripada dunia beserta isinya, dan lebih kuat daripada bom nuklir. Dan lebih cepat menarik bantuan Allah, lebih daripada toko kita menarik rezeki. Untuk itu berikan waktu kita segala perangkat yang menghasilkan keyakinan tadi. Kosongkan waktu untuk hasilkan keyakinan tadi. Kita tidak jelaskan. Sekarang ilmu fadha'il dan ilmu masail. Kita kosongkan waktu sebelum sholat, cari sifat ihtisaban dan cari sifat tahqiq. Apa perintah Allah, bagaimana Rasul mengerjakan? Apa perintah Allah, bagaimana Rasul mengerjakan? Apa perintah Allah, bagaimana Rasul mengerjakan? Tapi khusus karena kita mau sholat, yang berhubungan dengan sholat, dari istinjanya, wudunya, takbirnya, posisi tangannya, ujung rambutnya, sampai ujung kukunya. Rukunnya apa, sunnahnya apa, mustahabahnya apa, makruhnya apa, yang membatalkan apa. Kalau bahasa ekstremnya itu, kita nggak wajib hafiz Quran, tapi kita wajib hafiz rukun-rukun dan sunnah-sunnah dalam sholat. Kalau enggak, sholat kita tanpa ilmu. Nah, sholat rukunnya ada berapa, sunnahnya ada berapa, wudu rukunnya berapa, sunnahnya berapa. Kita sudah belajar ilmu masail, ya kan? Tapi waktu sholat kita bawa itu. Kalau kita belajar hafiz di luar sholat, dalam sholat kita nggak hafiz, berarti belum usaha yang 1 poin tadi. Sekarang kita usaha atas iman.
Yakin kita kepada mabda, ma'ad, barzah, mahsyar, jannat, neraka. Yakin kepada alam-alam gaib. Yakin kepada alam gaib itu maknanya senantiasa hadir di depan mata kita. Yang kita lihat itu yang gaib. Yang gaib itu harus seperti nampak. Saking sering dibicarakan. Kemarin Pak yang kita mampir di jalan itu, buang-buang air itu tempat namanya apa itu? Perbatasan itu. Perbatasan. Hah? Apa namanya? Udah. Sekarang yang lewat situ ya. Yang kemarin lewat situ ikuti saya punya aba-aba. Ya. Kita naik mobil sampai di perbatasan namanya Kudangan. Apa yang terbayang? Dengarkan lagi. Kita naik mobil sampai di perbatasan Kudangan. Terbayang nggak pemandangannya? Ya, bayang. Sekarang kita sebut Allah. Terbayang nggak kebesaran Allah? Bayang. Karena Kudangan itu nampak, Allah tidak nampak. Perlu usaha kerja keras. Jadi manakala kita yakin dengan kubur, Pak. Wajib pada sujud yang kedua, sujud yang pertama, terus kita masuk kepada sujud yang kedua. Ulama menganjurkan kita hadirkan suasana kuburan pada saat sujud yang kedua. Dari subuh sujud yang kedua, bayangan kubur atau bayangan tokoh? Kerja ini kerja. Kerja meluruskan, membetulkan, meningkatkan kualitas ibadah kita. Dimulai dari sholat terus. Kalau sholat tidak ada porsi kita berikan untuk memperbaikinya. Puasa, zakat, haji dan sebagainya tidak ada. Nggak nyambung aja. Ini 6 sifat jadi bayan ini salah. 6 sifat bukan untuk bayan. Tujuan 6 sifat bukan supaya jadi bayan. Bukan bisa jadi bayan 6 sifat. Tapi 6 sifat ini kerja atas 6 poin ini supaya amalan kita ada ruh. Sapi yang ada ruhnya bisa diambil manfaat susunya, dagingnya dan sebagainya. Ibadah yang ada ruhnya, doa kita makbul. Allah kita jadi baik. Kalau doa kita makbul, Allah kita baik, maka dakwah ini speed, cepat berkembang. Kan begitu. Yakin kepada alam mahsyar. Bagaimana cara membawanya di dalam sholat? Pak D, kita sholat dengan yakin. Kita sholat dengan yakin kepada yang gaib. Maknanya dalam sholat itu harus ada bayang-bayangan alam gaib. Sekarang ambil satu alam mahsyar. Gimana caranya? Ada keyakinan dengan alam mahsyar. Ada upaya, ada usaha. Setelah itu baru muncul hasilnya, ya kan? Kalau usaha nggak ada, bagaimana bisa ada hasil? Padahal harus belajar sama MS kemarin. Jadi gini Pak, kita sujud. Yang terbayang apa tadi? Kubur. Pertanyaan kubur, semua suasana kubur. Hadirkan itu. Ayat dan hadis-hadis yang berhubungan dengan kuburan. Yang kita dengar dalam hadis tadi taklim. Tapi tadi kan nggak ada, kadang muncul itu. Makanya itu berikan waktu juga, pegang buku ini secara infirodi. Dan kita tambah umur, masih muda, masih fresh, cari buku lain yang berhubungan dengan fadilah. Jangan hanya kita fadilah amal doang. Tapi musyawarah sama ulama. Ya kan? Menambah ilmu kita. Sujud, kita hadirkan bayang apa? Kubur.
Nah, bangkit dari sujud itulah kita mulai hadirkan alam dibangkitkan di alam mahsyar. Jadi Allah Akbar itu terus suasana alam mahsyar itu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi kiamat dan mahsyar. Idza waqa'atil waqi'ah. Matahari 1 mil, bermandikan keringatnya, ada yang tenggelam dalam keringatnya. Harta dari mana kau dapat, kemana kau gunakan, semua pemandangan itu hadirkan. Udah dihadirkan belum tadi subuh? Sudah dihadirkan belum? Belum. Jadi sholat dengan yakin, terus sholat dengan ilmu. Tadi saya sudah katakan tadi. Jadi saya katakan ini gerakan ini fardu atau sunnah. Iftitah itu rukun atau sunnah. A'udzubillah itu rukun atau sunnah. Ini gerakan rukun, ini rukun atau sunnah. Jangan dijawab, Pak. Hati yang jawab. Subhana rabbil azim, ini rukun atau sunnah. Untuk itu perlu kita duduk depan ustaz. Tolong ustaz, saya mau sholat. Lihat mana yang salah gerakan saya, ucapan saya mana yang salah. Terus rukun dan sunnah dan mustahabahnya yang mana-mana saja. Kalau salah tegur, saya mau ngomong. Bersedia insyaallah. Dan beserta dengan tahu rukun dan sunnahnya, tahu fadilahnya. Apa fadilah salat berjamaah? 27 derajat. Salat subuh apa fadilahnya? Seperti salat semalam suntuk begitu. Jadi salat berjamaah 1. Tapi rentetannya tuh terkadang kita tidak mau cari tahu lagi. Sudah merasa cukup. 27 derajatnya sudah. Salat saat pertama apa fadilahnya? Salat di sebelah kanan apa fadilahnya? Salat di belakang imam apa fadilahnya? Takbiratul ula apa fadilahnya? Amin dengan malaikat apa fadilahnya? Takbir apa fadilahnya? Tasbih apa fadilahnya? Tahlil asyhadu alla apa fadilahnya? Selawat apa fadilahnya? Rabbighfirli istighfar apa fadilahnya? Ruku apa fadilahnya? Sujud apa fadilahnya? Apa deh? Belajar. Nanya. Salat dengan ilmu. Salat khusyuk dan khudu itu salat harus diperangkati dengan iman, ilmu dan zikir. Ini diusahakan sebelum salat. Sudah tahu? Ilmunya sudah. Sekarang zikir. Usaha zikir. Orang Jawa harus perbaiki ngalaminnya hilang. Orang Sunda harus diperbaiki padi ainya hilang. Orang Makassar harus diperbaiki ustaznya hilang. Jangan ustaz. Jadi logat-logat tradisi adat istiadat kita ini kita bawa dalam bahasa sehari-hari, tapi dalam sholat kita hamba Allah bukan orang Makassar. Maaf, bukan orang Jawa. Ini yang mujahadah. Ini Badul. Zikirnya harus itqan Arab. Yang kedua, bacaan zikir-zikir dari sejak takbir atau usolli itu bahasa Arab dengan makharijul hurufnya yang benar. Nah, ini hubungannya dengan zikir bacaan tadi. Tetapi hakikat zikir itu, ya, dari sejak takbir Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, setiap rukun 3 ketukan. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Minimal 3 ketukan. Merasa dilihat oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah. Kita zikir merasa didengar oleh Allah zikir kita, merasa dekat dengan Allah.
Dan ini kita kaifiat hati ini didapati sebelum sholat. Zikir, usaha zikir sebelum sholat. Dalam sholat baca Quran kan? Waktu kita baca Quran, kaifiatnya bagaimana? Waduh, kita baca Qurannya. Allahu samad. Lam yalid wa lam alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kaifiat hati Pak Nur waktu baca Al-Fatihah? Jadi waktu kita baca Quran, Pak, Allah sedang berfirman kepada kita. Allah sedang bercakap-cakap kepada kita. Waktu kita berzikir selain Quran, kita sedang bercakap kepada Allah. Tapi Al-Fatihah dibagi dua. Dibaca, Allah berkata-kata kepada kita. Tapi tatkala kita baca Subhana Rabbil Azim, kita sedang berbicara kepada Allah. Tapi Al-Fatihah, Allah bicara, kita bicara, dibagi dua. Qasamtu baini wa baina abdi. Al-Fatihah dibagi dua. Ada perkataan Allah, ada perkataan hamba. Idza qala abdi alhamdulillahirabbil alamin. Ini kita bicaranya. Kita ucapkan kalimat ini. Maka Allah jawab, hamadani abdi. Waktu kita baca alhamdulillahirabbil alamin, maka datang jawaban dari Allah, hambaku memuji aku. Jadi waktu kita berdiri, Allah suruh malaikat buka hijab antara kita dengan Allah. Jadi kita berbicara dengan Allah tanpa hijab. Tapi tidak boleh kita hadirkan zat Allah, tidak boleh. Ya, hati-hati. Bisa kufur. Jangan zatnya, jangan. Sifatnya saja. Tapi bayangkan hijab terbuka. Terus waktu kita bilang Ar-Rahman Rahim, Allah bilang asna alayya abdi. Hambaku sana kepadaku. Maka kita ucapkan Malik Yaumiddin, maka Allah bilang majadani abdi. Hambaku mengagungkan aku. Wa idza qala abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah bilang inilah antara aku dan hamba. Ini ancang-ancang ini. Iyyaka na'budu. Jadi hak Allah disembah. Wa iyyaka nasta'in. Hak hamba yang menyembah Allah, semuanya keinginannya dipenuhi. Semua permintaannya dipenuhi. Wali abdi masal. Sekaranglah saatnya. Apa yang kau minta hambaku, silakan, saya akan kasih. Wah. Tapi yang kita minta pun Allah ajari. Yang jomblo kalau minta istri batal sholat. Batal. Yang belum ke Pakistan kesempatan minta ke Pakistan batal. Allah ajari kita minta hidayah. Doa hidayah terkabulkan, semua doanya akan terkabulkan. Tapi hari ini doa hidayah tidak lebih penting dibandingkan doa dapat duit. Ihdinas siratal mustaqim. Kata Allah, sekarang apa yang hamba minta saya kasih. Nah, kalau kita sholat dengan perangkat ini, jadi kita baca tadi ayat tadi dengan kaifiat tadi. Allah melihat saya, Allah buka hijab antara saya dengan Allah. Allah dialog dengan saya. Nah, ini perlu usaha. Sebelum sholat, usaha berzikir. Setiap kita baca Quran, seperti Allah sedang berfirman kepada kita. Setiap kita berzikir, seperti kita sedang berbicara kepada Allah. Dan saat kita berzikir, tilawat, hadirkan kaitan Allahu naziri, Allahu sami'i, Allahu naziri, Allahu sami'i, Allahu naziri, Allahu sami'i, Allahu syahidi, Allahu ma'i. Allah melihat saya, Allah mendengar zikir saya, Allah menyaksikan zikir saya, Allah beserta dengan saya. Jadi waktu kita setiap rukun atau tadi waktu baca tilawat Al-Fatihah, sekali ketukan, ternyata kita ingat istri. Saat itu Allah tegur kita, Pak.
Ya abdi anta baina yadayya wa tazkur ghairi. Hamba, kau di depan aku, sempat-sempatnya kau ingat istrimu. Enggak sadar juga. Kurangnya ilmu dan zikir. Ilmu ada tapi zikirnya kurang, akhirnya tidak nampak tadi ilmunya. Dia tetap ingat istrinya, atau dia ingat istrinya yang kedua, atau tokonya yang kedua. Allah tegur lagi, hamba, kau di depan aku, kau sempat-sempatnya ingat selain aku. 3 kali ditegur, tetap kita asik dengan makhluk, maka Allah bilang, malaikat tutup tabir, hambaku tidak sholat. Sholatnya enggak khusyuk, bukan sholat namanya. Maka ini kita usaha iman, ilmu, zikir sebelum sholat. Bersedia insyaallah? Insyaallah. Caranya bagaimana usahanya? Dakwakan, amalkan, doakan. Nah kalau sholat kita dengan iman, yakin kepada Allah, yakin kepada ghaib, yakin dengan janji-janji Allah, dengan masailnya. Kemudian sholat kita dilandasi dengan kaifiat hati, dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, diawasi oleh Allah. Hadirin, tatkala kita angkat tangan, sholat ini menggetarkan arsy-Nya Allah Subhanahu. Tatkala kita angkat tangan, langsung jawabannya labbaika ya abdi. Dan malaikat di tiap-tiap langit berlomba-lomba minta sama Allah supaya mereka diwakilkan untuk menangani masalah yang kita hadapi. Allah. Untuk menyempurnakan keperluan-keperluan. Bas. Orang yang sholatnya seperti ini, kemana saja dia pergi, dia bawa sholatnya. Enggak ada duit, sholat dapat duit. Enggak ada tiket, dengan sholat dapat tiket. Siapa yang usaha sholat seperti itu? Insyaallah. Tidak ada sholat, ada gunung di depan, sholat gunung terbelah. Sampai di laut tidak ada perahu, sholat 2 rakaat, jalan di atas laut. Dan ini pintu kalau sudah terbuka nggak bisa tertutup. Kalau sudah terbuka, nggak bisa ditutup sampai hari kiamat. Terus ambil manfaat dari kudratullah lewat amal, lewat ibadah. Ini maksudnya ayat iyyaka na'budu. Ini maksudnya ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah sekarang kita kontrol, sudah berapa lama kita dakwah ini, sudah sejauh mana sholat kita bisa menarik bantuan Allah. Tapi kalau sudah dapat pikiran dai, tawajuh dai tidak kepada pemberian tadi, tawajuh dai tetap kepada sang pemberi. Dan dai pun menggunakan pemberian tadi seperti yang diinginkan sang pemberi. Allah. Sang pemberi tidak ingin kita hidup berubah. Dulu fakir miskin, sekarang miliuner. Kelihatan pakaiannya beda, mobilnya beda, tidak sama dengan dulu. Pemberian Allah itu tidak digunakan untuk nafsu dan syahwat. Pemberian Allah itu digunakan keluar semakin jauh lagi. 250 negara harus sampai. Allah. Makan tetap ikan teri, makan tetap tahu tempe, pakaiannya tetap, itu sudah tidak ada perubahan. Kendaraannya tetap. Uang yang berlebihan yang dia dapat dari sholat, dia gunakan untuk khurud fisabilillah sejauh-jauhnya, selama-lamanya. Dan digunakan untuk membantu orang yang khurud, dan digunakan untuk membantu markas, dan digunakan untuk membantu pesantren dan khidmat kepada ulama-ulama. Setelah itu dilihat janda-janda, anak-anak yang tidak sanggup berapa. Bukan jandanya diperhatiin. Fakir miskin, yatim piatu.